Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar sampai dengan selesai. Jadi, Ibu mohon untuk dapat memimpin teman-temannya berdoa ya, Nak. Ya, Bu. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak Ibu semua, gimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya, Nak. Mudah-mudahan sampai seterusnya kita semua selalu diberi nikmat sehat sehingga aktivitas kita dapat berjalan dengan lancar. Oke, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya, Nak. Ibu panggil ya. Tika. Tika hadir, Tik. Hadir, Bu. Sehat ya, Nak? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Selanjutnya, Dedi. Hadir, Dedi. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Ya, hadir semua ya anak-anak Ibu. Oke, selanjutnya Ibu. Iya, selanjutnya apakah alat-alat tulisnya sudah pada disiapkan, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah semua ya? Ya, Bu. Alhamdulillah nampaknya dari wajah-wajahnya ini sudah pada bersemangat untuk belajar matematika hari ini. Betul? Betul. Alhamdulillah. Sekarang materi kita pada hari ini itu akan membahas mengenai faktor persekutuan terbesar. Nah, sekarang Ibu akan share screen dulu ya. Nanti kalau share screen Ibu tidak terbaca atau tidak nampak, serta video yang Ibu tampilkan tidak ada suaranya, mohon diinformasikan kepada Ibu ya, Nak. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Sudah nampak, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Sudah, Bu. Bu. Iya, hari ini kita akan membahas mengenai faktor persekutuan. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita simak video berikut ini. Simak baik-baik ya, Nak. Halo anak-anak, pernahkah kalian melihat kata enkripsi end-to-end pada aplikasi WhatsApp? Ternyata adanya fitur ini, maka pesan atau panggilan melalui WhatsApp disembunyikan dengan teknik enkripsi dan hanya pengirim dan penerima yang berada di ujung saluran komunikasi yang memiliki kunci enkripsinya, sehingga hanya merekalah yang dapat membuka atau mendekripsi pesan tersebut. Dengan fitur ini, pesan atau panggilan WhatsApp tidak dapat diakses oleh pihak ketiga maupun WhatsApp itu sendiri, sehingga keamanan dan kerahasiaan pesan dapat terjaga. Ternyata, pemrograman algoritma fitur ini menggunakan konsep bilangan prima. Salah satunya adalah FPB. Hal ini dikarenakan faktorisasi akan sulit ketika yang digunakan adalah bilangan prima, khususnya bilangan prima yang besar. Wah, ternyata konsep FPB berguna untuk para ahli teknologi. Dengan mengetahui manfaat FPB ini, Ibu harapkan anak-anak Ibu dapat belajar dengan penuh semangat. Dari video itu bisa kita lihat ya, Nak, bahwa ternyata FPB memiliki peran dalam dunia teknologi. Nah, dengan mengetahui bahwa FPB ini penting, maka Ibu harapkan anak-anak Ibu semua tetap mengikuti pembelajaran dengan baik dan penuh semangat. Siap? Bu. Siap, Bu. Ya, Bu. Oke, bagus. Nah, untuk belajar FPB ini ada beberapa materi pendukung yang harus kalian pahami atau kalian miliki agar dapat belajar FPB ini dengan baik. Nah, oleh karena itu, agar lebih mengingat faktor dan faktor prima, sekarang kita akan bermain game. Kita akan bermain game di Quizizz, di mana link Quizizz-nya sudah Ibu share di grup ya, Nak. Silahkan untuk kalian semua
join ke linknya Ibu, share di grup ya, Nak. Ya, nampaknya anak-anak Ibu sudah pada join semua ke link quizzes yang Ibu bagikan di grup. Sekarang bisa kita mulai ya, Nak. Silakan dipersiapkan, kita akan memulai gamenya. Ibu hitung, 1, 2, 3, mulai. Ya, sekarang sedang di antara teman yang lainnya. Sekarang mulai membalap yang Kartika mulai membalap di posisi ketiga, Dewi Kembangga di posisi pertama. Di posisi pertama. Dan sekarang yang memiliki posisi pertama. Apakah akan ada yang membalap lagi? Ya, posisi teratas untuk posisi pertama diduduki oleh Mustika, kedua oleh Kartika, dan yang ketiga oleh Dedi. Masih ada yang salah di soal nomor 4, nomor 1, 4, dan 5 ya. Ya, tadi setelah kita bermain game di quizzes untuk mengasah kemampuan kalian, ternyata masih ada yang salah di soal nomor 1, 4, dan 5 ya, Nak. Nah, untuk nomor 1, Ya, Bu. pertanyaannya itu bilangan prima terkecil adalah, ada yang masih ingat nggak? Untuk menjawab pertanyaan ini kita harus tahu dulu nih definisi bilangan prima itu sendiri apa. Ada yang masih ingat bilangan prima itu apa kira-kira? Bilangan yang hanya bisa dibagi dengan satu dan dirinya sendiri, Bu. Satu dan dirinya sendiri, Bu. Iya, betul sekali. Siapa yang paling terkecil? Benar adalah? Angka 2. 2. Iya, betul sekali. Nah, soal selanjutnya yang masih salah yaitu nomor 4 nih. Soalnya itu adalah faktor prima dari 12 adalah, berarti kita harus tahu dulu nih definisi dari faktor itu apa, faktor prima itu apa. Ada nggak nih yang masih ingat nih, apa itu faktor dan faktor prima? Faktor adalah bilangan-bilangan tertentu yang habis membagi suatu bilangan, Bu. Sedangkan kalau faktor prima adalah faktor-faktor suatu bilangan yang merupakan bilangan prima. Iya, betul sekali, Ade. Nah, dengan mengetahui definisi tersebut, maka kita bisa menjawab nih pertanyaan nomor 4. Jadi faktor prima dari 12 itu berapa? 2 dan 3. 2 dan 3, Bu. Iya, betul sekali. Jawabannya adalah 2 dan 3. Kemudian untuk nomor 5-nya, faktor prima dari 45 adalah? 5. 3 dan 5. Iya, betul sekali. Bisa dipahami, Nak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, oke, baik. Selanjutnya, pada pembelajaran hari ini, kalian diharapkan dapat menentukan FPB dari 2 bilangan, dan juga kalian diharapkan dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan FPB dari 2 bilangan. Adapun pada pembelajaran hari ini itu kalian dan Ibu breakout ke dalam 2 room, di mana nanti kalian di dalam room itu akan bersama teman-teman kelompok kalian yang telah kita tentukan sebelumnya. Pada room itu nanti kalian akan berdiskusi mengenai LKPD.
Nah, di sana nanti kalian akan menyelesaikan permasalahan yang ada pada LKPD, dan sebelum menyelesaikan permasalahan itu, nanti kalian akan mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Kalian akan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, lalu nanti kalian akan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Setelah semua selesai, nanti kalian akan menulis kembali penyelesaian secara lengkap, lalu kalian akan mempresentasikan hasil penyelesaian itu di depan teman-teman kalian. Untuk link LKPD-nya, Ibu sudah share di grup, nanti silahkan dilihat untuk didiskusikan bersama teman-teman kalian. Adapun untuk penilaian pada pembelajaran ini yaitu mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, sebelum kalian Ibu breakout ke dalam 2 room, coba sekarang perhatikan permasalahan berikut. Dari permasalahan ini nih, kira-kira informasi apa sih yang kalian dapatkan? Bu Hafidah ingin membagikan parcel, Bu, ke saudara dan rekan kerjanya. Iya, betul sekali. Ada lagi informasi yang kalian dapatkan? Bu Hafidah membeli 5 dus biskuit yang isinya 40 bungkus setiap dusnya, Bu. Iya, betul sekali, Dedi. Apalagi kira-kira? Bu Hafidah juga membeli 10 dus sirup, Bu, yang setiap dusnya berisi 12 botol, Bu. Iya, sepertinya anak-anak Ibu bisa ya mengidentifikasi apa saja informasi yang ada pada permasalahan ini. Kira-kira sekarang anak-anak Ibu sudah bisa belum menyelesaikan permasalahan ini? Belum, Bu. Nah, belum ya. Agar kalian bisa menyelesaikan permasalahan ini, kalian akan berdiskusi terlebih dahulu bersama anggota kelompoknya, sehingga nanti akan diperoleh penyelesaian dari permasalahan ini. Oke, baik anak-anak. Sekarang Ibu akan membreakout kalian ke dalam 2 room. Silahkan join ke room masing-masing ya, Nak. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, Bu. Ya, untuk kelompok 1, udah sampai mana, Nak, diskusinya? Sudah sampai permasalahan, Bu. Iya, dari permasalahan itu apakah ada yang ingin ditanyakan, Nak? Ada, Bu. Iya, gimana, Nak? Untuk faktorisasi primanya kita jadikan dalam bentuk pangkat ya, Bu ya. Ayo, gimana menurut kalian? Kira-kira kenapa harus dibentuk dalam bentuk pangkat? Karena nanti untuk menentukan FPB akan dilihat faktor prima yang memiliki pangkat terkecil, Bu. Gimana menurut yang lain? Apakah benar pendapat Iya, temannya? benar, Bu. Sepakat Kartika dengan apa yang dikatakan Ade. Betul nggak ya, Bu, kalau begitu? Iya, betul sekali apa yang dikatakan Ade ya. Bahwa faktorisasi primanya itu harus dibentuk ke dalam bentuk pangkat. Nah, baik. Udah jelas? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ada lagi yang ingin ditanyakan, Nak? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Karena tidak ada lagi, Ibu himbau kepada kalian semua, perhatikan sisa waktu penyelesaian LKPD-nya ya, Nak. Karena nanti setelah kalian selesai, nanti kita akan kembali lagi ke room utama untuk mempresentasikan hasil diskusi. Sekarang Ibu akan pindah ke room sebelah dulu ya, Nak. Selamat berdiskusi. Iya, Bu. Halo anak-anak semua, gimana nih diskusinya? Sudah sampai mana? Sudah masuk menyelesaikan permasalahan, Bu. Nah, dari permasalahan itu apakah ada yang ingin ditanyakan sama Ibu? Ada, Bu. Dedi, Bu. Iya, Dad. Gimana, Dad? Gini, Bu. Berarti ada lebih dari satu kemungkinan banyak parcel yang bisa dibuat ya, Bu? Yo, gimana menurut yang lain? Apakah ada lebih dari satu kemungkinan atau hanya satu aja? Banyak kayaknya pilihannya, Bu. Bisa beberapa pilihan, Bu. Kenapa tuh? Karena faktornya ini, Bu. Ada kayak yang berulang gitu, Bu. Gimana yang lain? Setuju? Ya, Bu. Betul sekali bahwa ada banyak kemungkinan yang dapat dibuat parcel oleh si Ibu Hafidah. Nah,
Sudah jelas? Sudah, Bu. Bu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah tidak ada, Bu. Karena sudah tidak ada, silahkan anak-anak Ibu perhatikan sisa waktu pengerjaannya, karena setelah kalian mengerjakan LKPD bersama anggota kelompoknya, nanti kalian akan presentasi di depan teman-teman yang lain. Nanti pas presentasi, kita kembali ke grup utama ya, Nak. Ya, Bu. Waktu berdiskusi kita sudah selesai ya, Nak. Semua sudah siap untuk tampil dari kelompok 1. Sudah, Bu. Apa kira-kira yang mau tampil? Ade, Bu. Ade, silahkan Nak, ditampilkan hasil proses penyelesaian dari kelompok Ade. Izin share screen ya, Bu. Iya, Nak, silahkan. Udah kelihatan, Bu? Sudah. Teman-teman yang lain sudah nampak belum? Sudah. Sudah, Bu. Iya, silahkan dilanjut deh. Ya, jadi di sini kan Bu, diketahui itu Bu Hafidah membeli 5 dus biskuit, 10 dus sirup, dan 2 dus susu kental manis. 1 dus biskuit berisi 40 bungkus, 1 dus sirup berisi 12 botol, dan 1 dus susu kental manis berisi 120 saset. Ditanyanya banyak parsel yang mungkin dapat dibuat Bu Faridah. Jawaban di sini berarti karena jumlah biskuit yang dibeli itu 5, berarti 5 kali 40 sama dengan 200 bungkus. Terus sirup 10 yang dibelikan 10, berarti 10 kali 12 jadi 120 botol. Untuk susu kental manis itu 2, jadi 2 kali 120 saset, jadi totalnya 240 saset, Bu. Untuk menghitung banyaknya parsel yang mungkin dapat dibuat Bu Faridah, perlu dicari faktorisasi prima dari 200, 120, dan 200 menggunakan pohon faktor. Jadi di sini dapat, Bu, faktorisasi primanya dari 200 itu 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 2. 120 itu 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Untuk 240 itu faktorisasi primanya 2 pangkat 4 kali 3 kali 5. Jadi faktor persekutuannya itu 2, 4, 5, 8, 10, 20, dan 40. FPB dari 200, 120, dan 240 itu 2 pangkat 3 kali 5 sama dengan 8 kali 5 sama dengan 40, Bu. Hal ini berarti ada 7 kemungkinan jumlah parsel yang dapat dibuat Bu Faridah, yaitu dapat membuat parsel sebanyak 2, 4, 5, 8, 10, 20, atau 40 parsel. Agar semakin banyak saudara serta rekan kerja yang mendapatkan parsel, maka jumlah parsel paling banyak yang dapat dibuat oleh Bu Faridah adalah 40 buah parsel. Jadi paling banyak parsel yang dapat dibuat oleh Bu Faridah adalah 40 parsel. Ya, gimana pendapat kelompok yang lain? Apa mungkin ada perbedaan atau sama? Jadi, Bu, mau Iya, menanggapi. Gimana, Det? Ini, Bu, mau memberikan tanggapan kan, Bu, kepada kelompok 1. Untuk mencari faktorisasi prima itu, Bu, kelompok kami kan menggunakan tabel, Bu, bukan pohon faktor. Tapi hasil faktorisasi primanya itu tetap sama dengan kelompok 1, Bu, yang menggunakan pohon faktor. Kemudian untuk faktor persekutuannya, kami hanya dapat 6, Bu, yaitu 2, 4, 5, 10, 20, dan 40. Kenapa ya 8 tuh masuk ke dalam faktor persekutuannya, Bu? Iya, coba ada yang bisa menjawab pertanyaan Dedi? Rosa mau menambahkan, Bu. Iya, Rosa, silahkan, Sa. Karena ketika 200 dibagi 8, sisanya kan 0. Kemudian 120 dibagi 8, sisanya 0. Dan 240 dibagi 8 juga sisanya 0. Oh iya, betul. Tadi kami kurang teliti, Bu, dalam menentukannya. Makasih kelompok 1. Harus teliti ya, Nak, dalam mencari dan menghitungnya. Tahu sekarang letak salahnya di mana ya untuk kelompok 2? Iya, Bu, udah tahu, Bu, di mana salahnya. Iya, oke, bagus. Nah, dikan kelompok 1 menggunakan pohon faktor.
kelompok 2 menggunakan tabel. Kira-kira apa nih yang bisa kita simpulkan? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Kartika, Bu. Iya, silahkan Kartika. Iya, Bu. Jadi, yang bisa Kartika simpulkan, jadi mau itu menggunakan pohon faktor ataupun menggunakan tabel, itu pasti nanti diperoleh faktorisasi prima yang sama, Bu. Kalau tidak ada yang sama, kalau misalkan ada salah satu yang tidak sama, berarti itu ada yang kesalahan, Bu. Harusnya sama hasilnya. Seperti itu, Bu. Betul sekali Yana, apa yang dikatakan oleh Kartika bahwa mau kita pakai pohon faktor ataupun tabel, pasti nanti faktorisasi prima yang kita peroleh itu pasti akan sama. Ketika dia tidak sama, berarti ada yang keliru dengan hasil perhitungan kita. Sampai di sini paham? Ada yang ingin ditanyakan lagi, Nak? Atau ada masukan lagi nih? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Ada stop share ya, Bu? Iya, silahkan deh. Terima kasih ya Deh sudah mewakili kelompoknya untuk menampilkan hasil diskusinya. Selanjutnya, karena sudah pada presentasi, silahkan kalian analisis serta evaluasi proses pemecah masalah yang telah kalian diskusikan itu berdasarkan hasil presentasi kita tadi. Berdasarkan kegiatan pada presentasi tadi, lalu buatlah kesimpulannya. Di sana. Bisa, Bu. Oke, silakan dikerjakan. Nah, karena kegiatan diskusi kita sudah selesai, sudah pada dijawab semua, presentasi sudah. Sekarang, mari kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Bu mau bertanya nih, untuk menentukan FPB, gimana sih caranya? Ada yang bisa bantu jawab? Buat semua pohon faktor, Bu, atau tabel dulu. atau tabel. Iya, betul sekali. Bilangan yang Lalu ditanyakan. setelah itu, apa yang akan kita lakukan lagi? Tulis bilangan-bilangan prima, Bu, pada pohon faktornya masing-masing bilangan untuk bentuk perkalian. Iya, dalam bentuk perkalian ya, Nak. Setelah itu, setelah dibuat faktorisasi primanya, lalu kita apakan lagi tuh? Apakah dari Pilih kedua semua itu bilangan sudah? prima yang sama, Bu. Kemudian, pilih pangkat terendah dari setiap bilangan, Bu. Ya, Bu, ambil pangkat yang paling rendah, Bu. Kalau ada yang betul. sama. Apakah masih Belum, ada Bu. lagi yang Harus kita dikalikan, Belum, Bu. Terakhir dikalikan bilangan-bilangan prima yang sama itu, Bu. Terus nanti bakal diperoleh nilai FPB-nya, Bu. Iya, betul sekali. Berarti anak-anak ibu ini sudah pada paham ya pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang, untuk mengukur lagi tingkat pemahaman anak-anak ibu terkait FPB, di sini kalian akan mengerjakan tes formatif. Ibu kasih waktu 10 menit. Nah, untuk tes formatif ini telah ibu buat pada Google Form, di mana linknya itu sudah ibu share di grup. Silahkan kalian cek, lalu kerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang ya, Nak. Silahkan dikerjakan. Ya, Bu. Ya, punya Dedi sudah masuk. Ya, lanjut lagi ini sudah masuk, punya Sudah, Omi. Bu. Ade udah, Bu. Ya, ada sudah masuk. Nampaknya anak-anak ibu semua sudah pada selesai mengerjakannya. Nah, selanjutnya itu adalah untuk refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, Ibu ingin mengetahui nih pendapat kalian mengenai pembelajaran kita hari ini, apakah menyenangkan, apakah ada kendala yang kalian hadapi selama proses pembelajaran, kemudian bagaimana sih solusinya untuk mengatasi kendala itu, lalu bagaimana soal tes formatif tadi, apakah ada kesulitannya di mana? Pendapat kalian ini silahkan kalian tuangkan di Google Form yang sudah Ibu buat. Nanti silahkan kalian isi berdasarkan opini kalian. Di sana Ibu tidak menyediakan ruang untuk mengisi nama, hanya kelas saja. Jadi jangan khawatir, untuk refleksi pembelajaran ini tidak akan memengaruhi nilai kalian. Jadi silahkan keluarkan semua opini kalian sebanyak-banyaknya di link Google Form yang telah Ibu share di grup ya, Nak. Ya, Bu.
Ya, Bu. Agar kalian lebih memahami lagi nih tentang materi yang kita pelajari pada hari ini, yaitu mengenai FPB atau faktor persekutuan terbesar, Ibu juga memberikan pekerjaan rumah untuk kalian, di mana pekerjaan rumah ini juga Ibu buat pada Google Form, dan untuk linknya juga sudah Ibu share di grup ya, Nak. Baik, Bu. Ya, Bu. Nah, untuk PR ini, Ibu memberikan batas waktu pengerjaan. Jadi, kalian mengerjakan PR ini paling maksimal itu malam Kamis. Jadi, ketika kalian menyelesaikan PR lewat dari malam Kamis, itu Ibu anggap tidak ada nilainya. Paham, Nak? Paham, Bu. Bu. Oke. Nah, karena FPB ini merupakan materi terakhir di KD ini, maka untuk minggu depan Bu mau mengadakan penilaian harian. Jadi silahkan anak-anak Ibu semua pelajari lagi materi-materi yang telah kita bahas, pahami lagi, belajar dengan giat lagi, belajar dengan tekun, jangan bermalas-malasan. Dengan demikian, nanti ketika penilaian harian, nanti kalian juga akan mendapatkan nilai yang maksimal, nilai yang memuaskan. Oke, Nak? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Ibu. Oke. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak Ibu semua, dapat berguna untuk kedepannya. Dan jangan lupa, Ibu ingatkan kembali untuk tetap menjaga kesehatan. Jangan sampai sakit. Karena ketika kalian sakit, nanti kegiatan-kegiatan yang lainnya pasti akan terhambat. Jadi Ibu mohon sekali kalian untuk tetap menjaga kesehatan. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Lebih kurangnya Ibu minta maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Nah, sama-sama. Tetap semangat ya, Nak. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu.